Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya berasal dari kelas manajemen I. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari mata kuliah manajemen inovasi yang bertemakan tentang ketidakpastian map atau peta ketidakpastian dalam manajemen. Satu, saya kembali ke daftar isi, yaitu satu tentang Person Uncertain Map, definisi figur dari peta ketidakpastian. Kedua, mengelola ketidakpastian, membagi ketidakpastian dalam dua dimensi serta pertimbangan elemen lain. Ketiga adalah kuadran. Nanti saya akan menjelaskan tentang menilai karakteristik dari setiap kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah nanti saya akan menjelaskan penerapan Person Uncertainty Map, menerapkan peta ketidakpastian berdasarkan lingkungannya serta memanfaatkannya. Satu adalah Person Uncertainty Map. Peta ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami ketidakpastian dalam proses inovasi. Ini juga membahas sifat-sifat ketidakpastian dan cara perubahannya dari waktu ke waktu, dan memberi manajer pengetahuan untuk membuat keputusan dan mengubah ide menjadi inovasi. Peta ini juga menentukan jenis keterampilan manajemen yang diperlukan dalam berbagai tingkat ketidakpastian. Selanjutnya adalah Person Uncertainty Map. Nah, inilah bentuk dari peta tadi yang saya jelaskan. Ini adalah bentuk yang diperbesarnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1 exploratory research, kedua adalah development engineering, yang ketiga adalah application engineering, yang keempat adalah combining market opportunities with technical capabilities. Mengelola ketidakpastian. Manajemen proses inovasi melibatkan berbagai upaya untuk melambangkan kreatif dari organisasi. Hal tersebut melibatkan upaya untuk mengembangkan ide-ide baru dan menghasilkan kreativitas. Mengelola ketidakpastian merupakan pusat dalam mengelola inovasi. Mengelola ketidakpastian. Ketidakpastian dapat dibagi menjadi dua dimensi yang terpisah, yaitu ketidakpastian tentang tujuan, yaitu apa target akhir kegiatan atau proyek. Yang ketiga adalah ketidakpastian tentang cara bagaimana mencapai targetnya atau target ini. Dalam hal ini, elemen lain yang untuk dipertimbangkan yaitu waktu terbatas, yang kedua adalah pengetahuan yang tidak sempurna, dan yang terakhir adalah penghakiman yang terlibat. Kali ini saya akan menjelaskan rincian atau poin-poin penting dari tiap-tiap kuadran yang saya baca di buku. Mari kita bahas dan kita mulai dari kuadran pertama. Kuadran pertama atau kuadran 1 mempresentasikan aktivitas yang melibatkan ketidakpastian dari sarana dalam mencapai tujuan. Target poin-poin pentingnya adalah sebagai berikut. Target tidak pasti atau tidak jelas. Bagaimana cara mencapai target ini juga tidak jelas. Diberi atau dilabelkan penelitian eksplorasi atau langit biru. Melibatkan teknologi tapi tidak sepenuhnya dipahami. Produk atau pasar potensial tidak teridentifikasi. Biasanya penelitian universitas. Tekanan keuangan dan waktu yang rendah. Hanya organisasi besar yang memiliki kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya adalah kuadran kedua. Di kuadran kedua, dalam area kuadran kedua, targetnya dapat terlihat lebih jelas. Pendekatan tambahan dapat dijumpai selama prosesnya. Oleh karena itu,
ada pertimbangan ketidakpastian tentang bagaimana perusahaan akan mencapai targetnya. Berikut adalah poin-poin penting yang saya dapatkan dari kuadran kedua. Yang pertama adalah tujuan atau target jelas, peluang komersial diidentifikasi. Selanjutnya, cara mencapai harus ditetapkan. Beberapa proyek berbeda dengan pendekatan berbeda, biasanya ditentukan. Rekayasa pengembangan, aktivitas yang sedang berlangsung di dalam perusahaan, manufaktur harus mencari efisiensi dan cara untuk mengurangi biaya. Selanjutnya adalah kuadran ketiga. Kuadran ketiga menangani situasi di mana ada lebih banyak kepastian yang terkait dengan bagaimana bisnis akan mencapai target. Hal itu berarti bisnis beroperasi dengan menggunakan teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Berikut adalah poin-poin penting yang saya dapat dari kuadran ketiga. Yang pertama adalah ketidakpastian tentang hidup. Selanjutnya rekayasa aplikasi. Bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif. Biasanya terkait dengan materi baru. Dan yang terakhir adalah biasanya tidak efektif karena biaya yang atau kinerja. Tetapi beberapa produk baru dan lebih baik mungkin muncul. Selanjutnya adalah kuadran keempat. Ada kuadran terakhir. Sama seperti kuadran 3 dan kuadran 4 ini mencakup kegiatan inovatif yang paling pasti. Berikut adalah poin-poin yang saya dapat dari kuadran keempat. Kegiatan inovatif yang sangat pasti, meningkatkan produk yang sudah ada atau menciptakan yang baru, kombinasi peluang pasar dan kemampuan teknis, pentingnya kecepatan dan perkembangan, dan yang terakhir adalah peningkatan penampilan atau kinerja. Menerapkan Perzone Uncertainty Map. Peta ini menyampaikan pesan penting bahwa manajemen produk dan proses inovasi sangat berbeda. Terkadang, sifat target pasar beserta jenis produk yang diperlukan dapat dengan jelas diketahui. Sebaliknya, ada saat walaupun jarang, jika ada diketahui tentang teknologi yang sedang dikembangkan dan bagaimana teknologi tersebut nantinya dapat digunakan oleh suatu perusahaan, sebagian besar perusahaan memiliki aktivitas yang terletak di antara dua kondisi ekstrem tersebut. Kecuali lingkungan yang berbeda menuntut keterampilan manajemen dan lingkungan organisasi yang sangat berbeda. Dari materi yang saya jelaskan dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Perzone Uncertainty Map atau map ketidakpastian menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami ketidakpastian dan proses inovasi. Kerangka kerja dari Perzone dapat membantu manajer menangani berbagai tingkat ketidakpastian karena lingkungan yang berbeda membutuhkan gaya manajemen yang berbeda juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.